teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang etika bertutur bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diarahkan pada peningkatan keterampilan berbahasa siswa, baik dari aspek mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Etika bahasa diartikan sebagai suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang menjadi pedoman yang disepakati oleh masyarakat. Pengguna bahasa bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kepribadian seseorang dapat dinilai dari tutur katanya dalam berbahasa. Bagi orang banyak, tutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun akan mencitrakan seseorang sebagai pribadi yang baik dan berbudi pekerti luhur. Sebaliknya, tutur kata yang kasar dan buruk akan menimbulkan citra buruk pula pada pribadi orang tersebut. Suasana pembicaraan seperti marah, merayu, bahagia, sedih, dan sebagainya menjadi pertimbangan dalam memilih kata atau ragam bahasa yang sesuai. Penggunaan alat komunikasi seperti telepon, fax mail, dan sejenisnya juga menentukan cara dan ragam bahasa yang dipergunakan. Menurut Himes, apabila seseorang berbahasa, perlu mempertimbangkan hal-hal tertentu, antara lain latar dan suasana pembicaraan, siapa peserta bicaranya, tujuan pembicaraan jelas, urutan aturan atau giliran bicara, topik pembicaraan sesuai alat atau saluran bicara yang digunakan. Norma atau sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat, berbahasa yang bersangkutan, dan ragam bahasa yang tepat. Bangsa Indonesia sejak lama dikenal sebagai bangsa yang ramah dalam bertutur. Dunia internasional telah mengakui hal itu karena bangsa kita sangat menjunjung tinggi etika baik dalam berbahasa, bersikap, maupun dalam bertingkah laku. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno mampu menghipnotis para pendengarnya karena ketika beliau berpidato, pemilihan kata dan kalimatnya yang sangat bijak, intonasi dan nada suara yang indah, serta ekspresinya yang begitu memukau. Namun pada kenyataannya, di masa sekarang, tampaknya para siswa sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip keteladanan tersebut di atas. Sebut saja kasus pemukulan dilakukan oleh seorang siswa kepada guru, caci maki oleh banyak siswa di media sosial, dan masih banyak lagi. Ada kemungkinan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemerosotan etika dalam berbahasa dewasa ini, seperti faktor perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebebasan media massa, dan juga prinsip demokrasi yang selalu jadikan dasar berpikir. Berikut, saya menjelaskan bagian dalam tutur beretika berbahasa. Pertama, bahasa tubuh komunikasi. Menggunakan bahasa tubuh adalah suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai simbol bahasa, seperti perilaku bahasa tubuh, simbol budaya, dan simbol sosial. Istilah perilaku bahasa tubuh dan komunikasi bahasa tubuh diartikan serupa karena setiap aktivitas komunikasi bahasa tubuh antar manusia selalu melibatkan perilaku bahasa tubuh. Bahasa tubuh manusia memiliki makna dan peran yang besar dalam komunikasi. Meskipun selama ini bahasa verbal selalu dianggap sebagai alat komunikasi terandal dengan mengabaikan unsur-unsur nonverbal. Makna personal terkait dengan pemakaian zona pembicaraan sebagai satu cara untuk mengungkapkan perasaan yang bersifat pribadi. Zona wicara terbagi menjadi beberapa zona, seperti zona intim dekat, zona intim, zona pribadi, zona sosial, dan zona publik. Selanjutnya, makna sosial budaya bahasa tubuh terkait dengan konteks budaya etnis atau bangsa tertentu di beberapa negara seperti Bulgaria. Anggukan kepala malah berarti tidak, sedangkan menggelengkan kepala berarti ya. Selain itu, di Indonesia orang membungkukkan badan lebih rendah ketika berjabat tangan dengan orang yang dihormati. Adapun makna religius bahasa tubuh terkait dengan komunikasi manusia dengan Sang Pencipta. Setiap agama mempunyai gerakan bahasa tubuh sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing yang sudah baku. Misalnya, umat Islam dalam melakukan sholat, bahasa tubuhnya sesuai dengan tata cara tertib gerakan tubuh yang sudah ditentukan urutannya dalam rukun sholat.
Kedua, etika tutur bahasa Indonesia. Pada dasarnya, etika bahasa adalah suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang merupakan pedoman umum dan disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa, bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Secara khusus, sejumlah aturan tutur dasar bahasa Indonesia yang perlu dipatuhi agar tuturan komunikasi terasa sopan. Aturan dasar yang dimaksud antara lain: pertama, sikap terbuka dan bersahabat. Kedua, pertimbangan tabu bahasa. Ketiga, penggunaan bahasa ilmiah. Keempat, penghalusan bahasa. Dan kelima, penggunaan ungkapan normatif khusus. Keenam, penggunaan pronomina secara tepat. Ketujuh, pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus. Dan kedelapan, penggunaan bahasa tubuh secara tepat. 3. Sikap terbuka dan bersahabat. Cara menanggapi keluhan atau pembicaraan dengan bersahabat juga diakui sebagai tata cara yang sopan dalam bertutur. Keempat, pertimbangan tabu bahasa. Dalam kegiatan tutur sehari-hari, penggunaan kata tertentu perlu dihindari karena nilai rasanya tidak sesuai. Jika dipaksakan dipakai, biasanya menimbulkan kesan jorok, vulgar, dan tidak sopan. Kelompok kata pada kelompok yang kedua apabila dipakai akan terasa lebih sopan jika dibandingkan dengan kelompok kata pada kelompok pertama. Perhatikan kelompok kata di bawah ini. 5. Penggunaan bahasa ilmiah. Kesopanan tutur bisa diwujudkan dengan menggunakan kata-kata ragam ilmiah, karena ragam keseharian bernilai rasa kurang baik. Perhatikan kata-kata ini. Keenam, penghalusan bahasa. Untuk bertutur secara sopan, masyarakat bahasa Indonesia sering menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar. Gejala penghalusan kata-kata ini dikenal dengan gaya eufemisme. Perhatikan sebagai contoh berikut. Tujuh, pengungkapan normatif. Khusus, ada sejumlah ungkapan khusus dalam bahasa Indonesia yang apabila digunakan dalam bertutur akan terasa sopan. Ungkapan khusus tersebut dapat menghindarkan pembicara dari kesan mendikte, asal menyuruh, memandang orang yang dikenai tindakan, dan sok kuasa. Seperti contoh berikut ini. Delapan, penggunaan pronomina. Kata ganti orang atau pronomina pada kolom yang pertama biasa dipakai untuk orang yang setara umur, jabatan, status sosial, dan telah akrab. Pronomina pada kelompok kedua biasa dipakai untuk berbicara dengan orang yang perlu dihormati secara proporsional dan tidak terlalu feodal. Seperti contoh berikut. Kesembilan, pemilihan kata yang bernilai. Rasa lebih halus dalam bertutur. Pilihan kata yang bernilai rasa halus yang sangat diperlukan dalam bahasa Indonesia. Ada kata yang ide pokoknya sama tetapi nilai rasanya sangat berbeda. Kata-kata tertentu hanya cocok digunakan bagi para penjabat dan bahkan hanya cocok untuk binatang saja, seperti contoh berikut ini. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa tubuh. Secara tepat, dalam kegiatan tutur bahasa Indonesia, sehari-hari di masyarakat lazim diikuti oleh bahasa tubuh secara proporsional. Penggunaan bahasa tubuh tersebut biasanya mempertimbangkan mitra tutur. Pada masyarakat tertentu, dalam berbahasa Indonesia sering menggunakan gestur dari kultur lokal yang berasal dari bahasa daerah yang bersangkutan. Jadi, bahasa tubuh manusia memiliki makna dan peran yang besar dalam komunikasi. Meskipun selama ini bahasa verbal yang selalu dianggap sebagai alat komunikasi terandal dengan mengabaikan unsur-unsur nonverbal, adapun etika bahasa diartikan sebagai suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang merupakan pedoman umum dan disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa bahwa cara yang demikian itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan.
Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kepribadian seseorang dapat dinilai dari tutur katanya dalam berbahasa. Atas dasar hal itu, etika tutur bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam pembelajaran di sekolah yang juga memberi kontribusi pada kurikulum pendidikan karakter siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diarahkan pada peningkatan keterampilan berbahasa siswa, baik dari aspek mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang rentan dalam hubungannya dengan etika bertutur. Sekian pembahasan saya mengenai etika bertutur bahasa Indonesia. Terima kasih.